أهلا وسهلا. Hoş geldiniz. Bienvenidos. Selamat datang. Welcome to Speaking Our Mind podcast, where health is more than healthcare. Halo, selamat datang. Saya Savitri. Ini Speaking Our Minds podcast. Saya behavioral health strategist untuk Kota Nashua. Saya dengan Levent. Apa kabar? Nama saya Levent Akinci. Saya orang dari Turki dan Singapura, tapi nenek dan datuk saya dari Indonesia. Datuk saya dari Jakarta dan nenek saya dari Jambi. Kerana itu saya bisa bicara bahasa Indonesia, tapi saya juga tinggal di Malaysia untuk 13 tahun, dari umur 5 sampai umur 18. Kerana itu saya juga pakai banyak kata-kataan dari bahasa Melayu. Tapi ibu saya suka bicara dengan saya di dalam bahasa Indonesia. Itu bagus. Saya orang Amerika, tapi ibu saya orang Bali dan bapak saya orang Amerika. Saya bisa berbicara bahasa Indonesia sedikit-sedikit saja. Maaf. Tak apa. Saya juga tidak begitu bagus bisa bicara casual, tapi kata-kataan yang spesifik untuk apa-apa lagi sedikit apa tuh, mungkin dikit nggak tahu apa kataannya, dikit difficult untuk saya kan, tapi sedikit sebab kerja saya juga kerja untuk Kota Nashua di dalam sustainability, apa tuh, keberlanjutan, Departemen Keberlanjutan di Kota Nashua, dan saya sustainability planner dengan the department itu. Dan pekerjaan saya berfokus pada membuat Nashua yang lebih kuat dan lebih hijau dengan rencana yang kurang jejak karbon, meningkatkan lingkungan lokal dan memastikan pertumbuhan kota selaras dengan tujuan iklim dan kesehatan jangka panjang juga. Wah, bagus. So, bagaimana lingkungan binaan memerangguhi determinan sosial kesehatan? Lingkungan binaan, ruang buatan manusia tempat kita tinggal, bekerja dan bermain, kan, adalah cetak biru bagai kesehatan kita. Kita sebuah lingkungan memiliki lalu lintas industri yang padat tetapi tidak ada taman, atau jalan raya berkecepatan tinggi tetapi tidak ada trotoar. Hal itu menciptakan kesenjangan kesehatan. Kita melihat ini pada perbedaan angka harapan hidup selama 20 tahun antara wilayah sensus 107 dan 110 di Nashua. Sensus 107 itu di kota rayanya, tapi sensus 110 sedikit lebih luar, tempat di Riviere. Ya, dekat Riviere University. Dan di sana ada lebih pohon, tempatnya lebih hijau. Dan kita lihat itu ada sedikit lain, tempatnya sedikit lain dari kota raya sampai sedikit lebih luar kota raya. Dan itu difference yang kecil bisa buat differences yang banyak besarkan di dalam hidupkan kita. Wow. Ini informasi di Community Health Assessment di Kota Nashua? Ya, betul. Bisa berbicara tentang polusi udara? Ya, kualitas udara adalah prioritas utama kami kerana
ini adalah faktor kesehatan yang tidak terlihat. Udara tidak bisa terlihat kan. Orang kadang-kadang lupa ini faktor yang important untuk kesehatan kita. Dan di Nashua ada banyak orang yang ada asma. Dan orang yang ada asma juga banyak dekat ke dalam kota raya. Di tempat yang ada lebih polusi udara, ada lebih mobil, ada banyak lebih barang tu yang bisa buat udara yang mungkin tidak begitu bagus. Dan tapi sedikit lebih yang saya mau bilang kamu seperti itu. Tolong. Ya. Kita di Kota Nashua ada program untuk melihat kualiti udaranya. Kita ada sensor yang kita taruh di City Hall. Yeah. Kita taruh di atas bangunannya. Oh yeah. Dan dari sana kita bisa dapat sedikit lebih informasi yang lokal sebab kualiti udaranya. Dan ini bisa tolong orang Nashua. Kalau kita ada informasi ini yang lokal, kita bisa tolong orang yang dari sini sedikit lebih. Mungkin kalau kita ada informasi yang dari jauh, masih bisa tolong, tapi tidak begitu spesifik untuk kita, kan? So, anak kecil mau ke taman, bisa use this information? Ya, dia bisa pakai informasi ini. Yeah. Dia kalau kamu pergi ke websitenya, di sana kamu bisa ambil nombor untuk Air Quality Index, AQI di dalam bahasa Inggris, dan nomornya kalau lebih tinggi itu bilang kamu kualiti udaranya tidak begitu bagus. Kalau nomornya kurang, sedikit lebih kecil, mungkin dari 0 sampai 50, itu bagus, udara bagus. Bagus untuk kamu keluar, jalan di luar, bagus untuk kanak-kanak pergi ke taman, begitu. Wow, bagus. Dan keadilan? So, yeah, that one's a little more technical. Yeah, we can skip it. The language. Yeah, we want to go to this one. Bagus. Silakan berbicara bagaimana hal ini terhubung dengan aktivitas fisikal? Ya, kita sudah ngomong sedikit sebab tu kan. Tapi kalau ada udara yang tidak bagus, udara yang ada banyak polusi, kalau kamu keluar, kamu dapat ini di dalam Anda punya lungs. Saya nggak tahu bagaimana bilang lungs di bahasa Indonesia. Tapi kalau kamu dapat polusinya di dalam lungs, ini tidak bagus untuk kesehatan kamu. Tapi tidak untuk asma saja. Paru, yes. Terima kasih. Yeah. Lungs di bahasa Indonesia kan paru-paru. So, kalau dapat polusi ini di dalam paru Anda, nanti ada banyak problem dengan kesehatan Anda. Mungkin sekarang dapat barang macam asma, tapi nanti sedikit lebih lama di dalam hidupkan kamu bisa dapat banyak barang lain juga, bisa dapat COPD, nggak tahu apa nih di dalam bahasa Indon, tapi bisa dapat tu juga tidak bagus untuk hati kamu. Ada banyak yang kita sekarang tahu sebab polusi udara dengan
kesehatan hati Anda. Ya. Bagaimana transportasi berdampak pada lingkungan dan kesehatan? Ya, transportasi ada banyak yang bisa, bagaimana saya bilang nih? Sorry, one moment. Okay. Transportasi seringkali menjadi sumber emisi lokal terbesar. Hal ini berdampak pada kesehatan melalui polutan kenal dan efek hambatan. Di mana ada jalan raya besar memutus akses lingkungan dari sumber daya. Dan kami berupaya mengubah mentalitas utamakan mobil. Ya. Ini problem besar di Amerika Syarikat kan. Semua mobil selalu. Ya. Kalau tidak mau pergi jauh juga masih pakai mobil kan. Dan ini bisa bikin problem besar yang orang tidak bisa ada itu connection dengan community-nya, dengan keluarganya juga. Kalau keluarga ada tinggal di tempat sedikit lebih jauh di dalam kotanya, tapi tidak ada transportasi bagus untuk pergi ke sana, opsinya mobil saja kan. Dan kalau kamu tidak ada mobil, bagaimana? Tidak bisa pergi kemana-mana kan? Ya. Dan kalau kita bisa ada lebih option, ada bus mungkin, ada tren, di sini tak ada tren. Tapi kalau ada itu bisa tolong kan. Tapi mobil bisikal juga bagus untuk ni. Kalau ada program untuk ambil bisikal yang semua orang pakai, share, right? Oh ya. Dan itu bagus ya. Itu bagus ya. Bisa tolong. Tidak selalu harus pakai transportasi yang besar. Juga kalau ada enggak tahu juga, tapi sidewalks itu bisa tolong. Kalau ada ni orang bisa jalan. Tapi ada banyak tempat di dalam Amerika Syarikat yang kita tidak ada barang-barang ni, tidak ada sidewalknya, tidak ada program basikal yang kamu tidak harus ada basikal sendiri kan, bisa rent the basikalnya. Ya. Di Malaysia dan Indonesia ada transportasi bagus. Ada banyak tempat yang ada transportasi bagus. Di semua kota besarnya ada transportasi bagus. Saya tinggal di Kuala Lumpur untuk lama kan, dan keluarga saya masih di sana, ibu bapak saya masih di sana. Transportasinya bagus sekali sekarang. Yeah. Dulu ya kapan saya kecil bukan begitu bagus, masih pakai mobil banyak. Tapi sekarang saya pergi ke sana, pergi jumpa keluarga saya tidak pakai mobil. Sekarang ada MRT, LRT, ini semua tren kan, tren di dalam kotanya. Ada bus juga, saya tidak pakai bus begitu banyak, tapi trennya bagus sekali sekarang. Saya sudah lama tidak pergi ke Jakarta, tapi Jakarta ada banyak transportasi juga, tapi Jakarta selalu macet. Kalau semua orang yang saya tahu masih tinggal di sana, selalu macet. Oh ya, traffic? Ya. Karena tuh trennya bagus di sana, orang suka pakai tren. Tapi kalau pergi ke kota kecil, tidak di dalam kota, transportasi masih ada problem. Ya, dan orang lebih tua transportasi
important. Ya, transportasi untuk orang tua. Ini dikit bagaimana? Dikit difficult kan? Orang tua harus ada tolongan. Harus ada orang yang bisa tolong dia untuk masuk ke dalam mobil atau bus atau tu kan. So sesuai ini difficult. Tapi kalau ada orang yang bisa tolong, kalau ada facilities yang bisa tolong orang tuanya, dan ini bagus untuk library, community center, perpustakaan, taman. Ya, kalau ada tempat ni untuk orang tua dan ada transportasinya untuk ambil orang ni ke tempat tu, itu pun bagus untuk mental health-nya. Dan juga untuk itu koneksi dengan community-nya juga. Yeah. Layanan dan program apa yang ingin pendengar layanan dan program apa yang Anda ingin pendengar ketahui? Iya, saya ngomong sedikit sebab basikal kan. Kita ada program basikal yang mau datang ke Nashua. Dan program ni untuk bagaimana bilang, bike share program kan, untuk yang kamu tidak harus ada basikal sendiri. Yeah. Basikalnya di luar saja. Kita fokus program ni di Kota Raya. Tapi kalau kamu dekat ke Kota Raya, kalau kamu masuk ke Kota Raya, kamu bisa ambil basikal dari hub, dan dari hub tu bisa naik kemana-mana di dalam Kota Raya. Bila kamu habis, kamu bisa masuk ke dalam hub lagi dan habis. Kamu tidak harus ada basikal sendiri. Dan ini bagus untuk bagaimana? Bagus untuk remove the cars, remove mobilnya dari jalan-jalan. Yeah. Dan kalau kamu buat ini, polusi udaranya juga kurangkan. Dan asma. Polusi. Ya, bagus untuk itu. Dan juga untuk koneksi itu dengan community keluarga yang kita berbicara sebabkan. Ya, bagus. Apa proyek yang sedang Anda kerjakan saat ini? Sekarang saya kerja banyak dengan program basikal ni yang saya berbicara sebab namanya Rideable Nashua. Mungkin bulan April kita sudah ada basikalnya di sini dan bisa lihat di Kota Raya. So saya kerja banyak dengan itu sekarang kerana itu program yang dekat kan. Tapi kita juga ada program pohon yang mungkin masih sedikit lama, tapi di dalam program ni kita mau taruh lebih pohon di Kota Raya, di tempat di dalam kota yang tidak ada begitu banyak pohon-pohon. Dan kita mau buat itu kerana kalau ada lebih pohon, lebih bagus untuk udaranya kan, lebih bagus untuk polusi. Pohon bisa absorb polusinya dan buat udara yang lebih sehat. Kita juga ada program yang saya tidak tahu bagaimana bilang di bahasa Indonesia, tapi namanya LED program.
dan ini di dalam Department Urban Programs di Kota Nashua. Dan program ni bisa tolong keluarga yang mungkin tidak ada cukup duit untuk buat proyek di dalam rumahnya sendiri untuk remove lead from dari rumahnya. Di rumah yang tua di Nashua masih ada banyak lead paint dan ini tidak bagus untuk kesehatan kan, untuk anak kecil. Hati-hati. Ya. Dan program ni bisa tolong keluarga tu yang tidak bisa buat ini sendiri untuk buat proyeknya jadi lebih sehat untuk anak yang tinggal di dalam rumah-rumah itu. Wrapping. Okay. This one maybe. Okay. Itu bagus, Leven. Di mana orang bisa mendapatkan lebih informasi? Anda dapat lebih informasi dari website kita. Itu tempat yang paling bagus untuk dapat lebih informasi. Itu nashua.nh.gov/sustainability. Kalau kamu cari untuk sustainability department di dalam website kotanya, kamu dapat tempat ni. Atau juga bisa pergi ke sosial media kita. Kita tidak ada banyak post, tapi kadang-kadang ada informasi yang bagus untuk programnya, untuk events begitu. Kita juga ada Sustainability Fair yang mau datang di bulan April. Kalau kamu mau datang ke event ni, ada banyak informasi di sana sebab kesehatan dan polusi dan semua ni. Kalau kamu mau panggil kita juga bisa. Nombor untuk department kita 603-589-3000 atau 603-589-3000. Wow, terima kasih banyak, Leven. Ini Speaking Our Minds podcast. Ya, terima kasih. Terima kasih, Savitri. Sampai jumpa lagi. Ya, sampai jumpa lagi. Dan maaf kalau kami punya bahasa Indonesia tidak begitu bagus. Sudah lama saya enggak ngomong bahasa Indonesia, tapi ini bagus untuk remember lagi kan. Iya. Terima kasih banyak, Savitri. أهلا وسهلا. Hoş geldiniz. Bienvenidos. Selamat datang. Welcome to Speaking Our Mind podcast, where health is more than healthcare.